Yes, kembali lagi masih di Jogja Smart Expo 2021 dan ini dia program kerjasama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pesona Indonesia, Aku Bangga Menjadi Indonesia, kemudian ada Bangga Buatan Indonesia di Indonesia Saja dan juga Pelangi Event Organizer ya. Hari ini kembali lagi saya kedatangan tamu yang bakal sharing tentang kalau kita bicara mengenai UMKM, UKM, produk-produk dalam negeri itu sangat menarik karena nggak ada habis-habisnya. Ini terbukti bahwa di tanah air kita ini potensinya sangat luar biasa. Setuju ya, Bunda? Oh, Bunda. Setuju, Mas. Oke, Ibu Patmi. Iya. Baik, Ibu Patmi hadir di sini mewakili dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana di sana ada beberapa UKM yang berada di bawah naungannya atau sebagai mitra lebih tepatnya ya. Betul. Sebenarnya kalau Bu Patmi sendiri produknya apa sih Bu? Saya produknya jumputan dengan brand Mekar Abadi. Ini dia ya. Seperti ini. Yang saya pakai juga termasuk ya? Iya. Yes, Itu. bisa diaplikasikan dengan berbagai macam jenis untuk fashion ya khususnya ya Bu ya? Betul. Yes. Kemudian apa lagi Bu? Utamanya sih sebetulnya tekstil ya. Karena ini kan masuknya ke tekstil. Yes. Jadi bukan batik. Jadi ini yang contoh produk dari jumputan tapi warna alam. Jumputan tapi warna alam. Karena ada warna sintetis yang warna-warna ngejreng seperti yang saya. Warna-warna itu termasuk yang warna ngejreng. Iya, ini warna kontras ya, Bu, ya? sintetis. Iya. Yes. Ini warna alam dari warna tinggi. Kemudian ini warna dari Jolawi. Kemudian tekniknya apa namanya Bu? Saya lupa dulu. Jumputan. Jumputan yang diikat-ikat ini ya Bu ya? Iya, diikat. Tapi ini juga ada teknik apa namanya tritik. Jadi Tritik. harus Dijahit dulu ya? Iya. Diikat, bener-bener diikat itu ya? Setelah itu ditarik, diikat. Oke, yes. Gitu. Oke, Ibu mungkin bisa lebih dekat lagi mikrofonnya biar lebih terdengar. Baik, kita juga bicara mengenai Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini lepas dari pandemi atau mungkin masih proses kali ya Bu ya? Iya. PPKM level 3. Mudah-mudahan sih segera berlalu begitu betul. ya. Tetapi saya lihat juga kayaknya geliat dari para UMKM atau UKM di sana tuh kayak terus berjuang ya untuk bergerak. Ibu Iya. sendiri gimana Bu? Walaupun pandemi, UKM tidak boleh lapar. UKM tidak boleh lapar ya. Tetap berkarya, tetap berinovasi, tetap jualan. Tetap jualan. Termasuk teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Betul. Ya, semuanya walaupun dari kadang produk fashion bisa jadi di saat pandemi jadi produk kuliner. Oh, mereka kayak berubah pelaku-pelakunya ya. Iya. Yang tadinya fashion mungkin ya dia mencoba memilih produk yang lain. Iya, ya seperti relationship bisnis gitu ya. Jadi berubah di saat menyesuaikan Mungkin diri. ya itu namanya strategi untuk bisa survive ya Bu ternyata betul, ya. Baik. Betul. Oke, dan Ibu juga mewakili teman-teman UKM dari yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih tepatnya sebagai mitra ya Bu ya. Betul. Lebih mitra. Apa aja yang ada di hadapan kita nih kayaknya seru-seru banget termasuk yang saya gunakan. Okay. Ini ada, ini yang ada di hadapan kita, ini ada. Kalau kita taunya masyarakat Jawa khususnya kelor itu kan fungsinya mungkin hanya beberapa saja yang orang tahu ya Bu ya. Dan kalau orang Jawa bilang kelor itu untuk meluruhkan hawa ini aji-aji ya, gitu. meluruhkan. Apa sih biasanya kalau seperti kalau itulah dunia kalau dunia mistis yang ya. Ada itu kepercayaan lah ya. Kepercayaan, iya. Ya katanya bisa yang punya mengusir. susu, yang punya ini jangan minum kelor saya katanya. nggak boleh minum ini kayaknya ya. Tapi ini ya berbeda nih. Kelor ternyata juga diproduksi dan diolah menjadi sebuah makanan ringan atau ini coklat. Coklat, iya. Yes, oke. Karena untuk diversifikasi produk,
Jadi kelor ini bisa dibuat coklat, bisa dibuat mie, bisa Mie, ini dibuat termasuk kelor ya mie-nya? Iya. Oke. Teh celup, Betul. kemudian masker. Bahkan kopi ya atau gimana ini? Minuman instan ya? Iya. Minuman instan bisa juga dibikin peyek gitu katanya. Iya. Oke, peyek. Bahkan dibuat nasbak, Nasi bakar. nasi bakar. Oh, yang namanya inovasi ya Bu ya. Iya. Dan ternyata banyak juga yang bakso termasuk kelor juga ya. seperti itu. Sebenarnya kalau kelor sendiri fungsinya kan juga tidak banyak, sudah banyak orang yang tahu juga untuk kesehatan juga bagus ya Bu ya. Iya. Untuk minuman khususnya dibikin teh. Iya, seperti kan karena sering vitamin yang terkandung di dalamnya, vitamin C, kemudian zat besinya, kemudian kalsiumnya itu berkali lipat dari yang ada di tumbuhan lain dan antioksidan iya, juga betul. ya. Oke, itu dari daun kelor. Jadi brandnya ini adalah Kelorida. Kelorida. Iya. Oke. Dari KWT Ngudi Rezeki. Ngudi. Ini di mana ya? Bantul. Di Bantul, Trirenggo. Gedongan, Trirenggo Bantul. Iya, ya? betul. Oke, baik. Sementara itu di sini juga ada beberapa. Nih yang saya pakai ini cukup favorit juga untuk anak-anak muda. Oh iya. Ya, saya jadi semakin percaya diri dan keren ya. Ini produk dari rumah konveksi Mhm. dengan brand yang dipakai. Alphaware. Iya, Yes. Alphaware. Atau juga mungkin bisa juga melalui fashion cowok brandnya ini juga. Karena ternyata memang tidak hanya Front denim. iya, tidak hanya apa namanya? Tidak hanya blazer atau jas aja. Iya, Jadi bisa ini milik memproduksi. dari Mbak Pipit Mbak Pipit ya. Damayanti. Jangan Iya. lupa kalau misalnya ada yang berminat atau mungkin ini lagi nyari partner untuk fashionnya, silakan bisa hubungi Mbak Pipit. Ini ada di Jalan Janti, Jalan Janti, Gang Arjuna nomor 59 Karangjambe. Banguntapan. Banguntapan. Sama-sama Banguntapan, Mas. Janti, gitu. Janti. Dekat, gampang sekali dicari ya. Di bawah jembatan Oh, bukan di bawah jembatan, Mas. Maksudnya di samping jembatan Di layang samping jembatan. Janti. Kalau di Iya. bawah jembatan kulinernya kan luar biasa, Iya, enak-enak. betul. Ya, oke. Baik, kemudian apalagi yang menarik nih yang menjadi mitra dari Dinpar DIY ini, Bu? Ini apa, Bu, kalau yang ini? Kalau ini kemasannya dari Mekar Abadi, Oke. dikemas seperti ini. Mekar Abadi ini adalah produk ini dia batik, jumputan dan craft milik Iya. Ibu Patmi. Iya, betul. Jangan lupa mampir juga nih Di Maguwo. workshopnya ya. Iya, Maguwo Wonocatur, Banguntapan, Betul. Bantul. Itu Projo termasuknya Taman Bantul. Sari. Lengkap sekali. Dari Ibu Supatmi kalau misalnya pengen dikepoin media sosialnya, produk-produknya ada di Instagram Mekar Abadi. Bisa didapatkan juga di Smesco Jakarta. Oke. Kemudian ada di showroom Dekranasda Kabupaten Bantul yang ada di perempatan Gose ke Barat. Oke, ada semuanya ya di sana. Ya. Silakan. Kemudian saya jadi tertarik juga ngomongin soal pariwisata juga pada akhirnya ya, pariwisata DIY. Gimana nih update-nya nih Bu sekarang nih? Pengennya sih jalan-jalan. Teman-teman tuh, Bun, kapan yuk kita jalan-jalan lagi? Kapan nih jalan-jalan lagi ke Iya. Jogja gitu ya dan Iya. sekitarnya? Dan teman-teman juga ini pun kok sudah bisa ke JCM. Iya, ayo reunian di sini. 2,5 bulan yang lalu, setelah 2,5 teman-teman bulan. UKM ya, Iya. yang lainnya dari Pernah daerah kita juga lain. ada di JCM ini 2,5 bulan. Oke, yes. Semoga ini langkah sebenarnya langkah yang mudah ya Bu ya. Iya. Tetapi dampaknya sih saya kira akan bagus untuk kedepannya. Mudah-mudahan. Iya kan? Terima kasih juga untuk partisipasinya teman-teman. Termasuk Bu Patmi juga nih. Terus bersemangat, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman yang lain juga untuk tidak diem saja kan Bu ya. Amin. Amin. Dan di Banguntapan, sekalian ya aku promosi. Oh iya dong, Banguntapan. harus dong. Di Banguntapan ada apa Bu? Kami dari Dekranasda Korwil Kapanewon Banguntapan dengan slogan Jagoriko Banguntapan. Jago? Jagoriko Jagoriko. Banguntapan. Oke.
jajan tonggo nglarisi konco. Oke, jajan tonggo nglarisi konco. Jagoriko. Yes. Jajan tonggo nglarisi konco. Oke, ini satu jargon kayak tercipta di pandemi ini ya Bu ya? Iya. Yes. Oke, terus? Nah, walaupun di saat pandemi, kemudian dari bidang promosi dan kemitraan membuat yang namanya pasar barter. Pasar barter. Dan Oh, COD. Menarik sekali ya. Jadi ini salah satu apa sih namanya kegiatan aktivitas yang dilakukan teman-teman juga ya? Karena tidak memungkinkan untuk sebuah pasar. Kita di pasar juga dibatasi begitu. Benar. Maka dengan lewat online via WA saling membutuhkan, kemudian kita COD-an di kecamatan begitu. Kemudian kita saling membutuhkan. Akhirnya apa? Kita barter, Mas. Akhirnya kita barter. Ini yang sudah berjalan berapa lama nih Bu? Kayaknya menarik Sudah sekali nih program. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, oke ya, setengah Gitu. perjalanan pandemi ya Bu ya. Betul. Dan ini ternyata cukup efektif dan semua melakukannya dengan suka hati ya. Senang. Kemudian setelah pasar barter dan kemudian setelah COD dan pasar barter, kita sepakat untuk yuk kita tetapkan di hari Kamis itu biasanya kita COD-annya. Oke. Nah, kemudian di hari Kamis itu kita ciptakan pasarnya. Pasar COD dong. Iya, sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang itu tetap menggunakan protokol kesehatan dong ya? Iya, pastinya, ya? pasti. Yes, oke. Jadi Dan ini setiap hari Kamis. ya ini kayak semacam akhirnya terbentuk kebersamaan ya Bu ya. Semuanya karena sama-sama punya nasib yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa menjadi contoh juga buat yang lain juga. Mudah-mudahan ini memacu kita semuanya dan juga mungkin nanti akan ada inovasi-inovasi lain, mungkin ide-ide lain ya Bu ya. Ini patut dicontoh yaitu di daerah Banguntapan. Kemudian setelah di pasar barter jadi pasar Kamis, kami juga ada lagi program untuk meningkatkan pendapatan teman-teman tidak hanya di pasar Kamis. Kita di hari Minggu setiap minggunya. Setiap hari Minggu juga ada kegiatan. Di Kapanewon, di halaman Kapanewon Banguntapan kita adakan yang namanya Banguntapan Street Food. Banguntapan Street Food, wah. Jadi untuk meningkatkan pengunjung dan menaikkan omset mereka. Oke, itu dia. Banyak ternyata kegiatan dan mungkin teman-teman yang lain juga punya ide-ide lain. Monggo, saya kira ini satu ide yang bagus. Kenapa tidak dilakukan begitu ya? Menangkap peluang dari sekarang kan warga suka dengan goes. Goes, betul. Iya. Dan goes, akhirnya memfasilitasi ya. Iya. Jadi sebelum mereka goes ke tempat tujuannya, kita jaring dulu deh ke BSF, Banguntapan Street Food. Mereka senam sebentar, menikmati makanan jadul dan milenial yang ada, barulah mereka goes. Lanjutin ya. Jadi ini memfasilitasi juga. Ya, sama-sama support tentunya ya. Iya, betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dan obrolan dengan teman-teman yang lain tentunya. Kita bicara mengenai potensi-potensi yang dimiliki di daerah di Indonesia, baik itu kabupaten, kota, kemudian provinsi dan masih banyak lagi di tanah air kita ya. Seperti apa. Untuk sesi ini terima kasih untuk Ibu Patmi, mewakili dari teman-teman UKM yang ada di bawah naungan atau mitra dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Smite Expo 2021. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Dewa.